ada satu pertanyaan ini, saya langsung aja Prof. Zainal ya, dengan Siap. pembahasannya. Ada satu pertanyaan yang menjawab saya, dia nggak lempar di chat room ini. Ini tadi Prof. Ucok mengatakan research kita harus mempunyai impact yang bagus pada masyarakat, khususnya kita sebagai masyarakat muslim ini, ABGC ya, akademik, bisnis, government. Cuma ada satu persoalan nih di kalangan persepsi, apakah persepsi salah atau persepsi benar ini, persoalan linearitas ini Prof. Persoalan linearitas ini, wah saya kan ilmu komputer, kenapa saya harus multidisiplin ilmu lagi dengan persoalan integrasi keislaman dan segala macam ini. Ini isu yang sangat besar sebenarnya di teman-teman di UIN ini. Jadi nggak cocok saya mengkaji bidang keislaman dengan teknologi. Nah, itu yang nanti ijazah saya nggak diakuin atau apapun yang ini persepsi apakah betul apa tidak yang harus kita eksplorasi bersama. Jadi apakah pemahaman juga kita salah atau gimana tuh? Ya profesional atau dan Prof. Fauzan. Ya. Bisa dimulai dari Prof. Fauzan dulu. Okey, terima kasih Pak Yusof. Kalau kita sengaja saya bagi contoh tadi Al-Kindi dan juga Al-Farabi, saya kata bahawa Al-Kindi ini bukan saja dia mahir dalam bidang encryption, dia juga pakar bahasa ya. Dan dia juga adalah pentadbir Baitul Hikmah. Jadi dia ini dari segi komputernya pengasas encryption dan decryption, dan juga sekarang ini kita menggunakan ilmunya untuk cryptocurrency, Bitcoin, blockchain. Jadi asalnya itu dia Yusuf Al-Kindi, seorang pentadbir, seorang yang ahli bahasa, yang bukannya satu bidang. Begitu juga Al-Farabi. Begitu juga dia juga komposer muzik, dia juga mathematician dan membuat satu alat muzik ya berdasarkan air. Jadi air itu akan berkisar bunyi muzik ini sentiasa didengari menggunakan artificial intelligence. So dia Al-Farabi. Jadi tokoh-tokoh Islam dulu adalah orang yang pelbagai bidang. Misal kata Rasulullah SAW itu sendiri. Beliau bukan bidang agama, dia juga bidang teknologi, bidang pelbagai yang kita ahli politik, ahli negotiation. Jadi dia mempunyai pelbagai bidang. Dan saya bagi contoh yang terdekat di Nusantara ini, Pak Hamka. Semalam kita baru bicara, adakah sebab ada juga dari scholar dari Indonesia menyarankan mahasiswa Indonesia jangan quote Pak Hamka, kerana Pak Hamka itu tidak bukan ilmuwan sejati, kerana dia tidak ada semuanya ditulis. Buku cerita dia tulis, pecahnya kapal Van der Wijk pun tulis, cerita yang pelbagai tafsir yang tulis. Tapi jawapan yang diberi oleh Profesor Khairuddin dari National University Singapura, inilah metod Pak Hamka, metod Islamik di mana pelbagai bidang dia kuasai. Sehingga kan ini kita disarankan macam approach barat, metod barat. Di mana kalau kita bidang komputer, masternya bidang komputer, PhD-nya bidang komputer, macam profesor kita pun dalam komputer. Jadi ini saya walaupun 6 tahun di Amerika, saya first degree saya komputer, master saya MBA. Saya mau buat bisnes tapi akhirnya saya jadi dosen. Saya bidangnya PhD IT dan saya sekarang ini mengalami belajar bahasa Arab untuk menguasai Quran dan hadis. Ini walaupun saya sudah profesor tapi ini matlamat juga saya memahami Al-Quran dalam bidang dari sudut teknologinya, sains dan teknologi. Jadi ini setakat ini makna kita sebenarnya kena menjadi kampus merdeka. Jadi merdeka daripada jangan didikotomikan dia atau disudutkan dalam satu bidang saja. Kita mesti memahami pelbagai bidang. Sebab itu kalau SDG itu, Sustainable Development Goal itu integrasi ya. Integrasi itu penting. Allahualam. Prof. Zainal, Prof. Ucok. Luar biasa. Ini sebenarnya the true researchers itu Pak Yusuf ya mempunyai jiwa yang terbuka, pikiran yang terbuka, apa istilahnya ya, yang penuh dengan keikhlasan. Sudah ada pandangan seperti yang Pak Yusuf katakan tadi. Ya, mungkin itu langkah pertamanya kita mesti ruwatan dulu tuh, menghilangkan gangguan setan tadi Pak Yusuf ya. Itu gangguan setan yang memaksa kita terblok-blok begitu ya, sehingga kita terpecah belah
dan kita akhirnya menggunakan pendekatan zero sum game, ya. Jadi selalu kembali ke nol gitu. Ya, kita nggak membangun suatu building block. Nah, ini masalah tantangan terbesar di mindset dan culture yang saya sampaikan tadi. Ya, Prof. Fauzan tadi udah ngasih contoh-contoh, ya, ilmuwan masa lalu itu luar biasa. Saya di Indiana University itu, Prof. Fauzan, profesor saya itu profesor komputer, S1, S2-nya itu musik. Ya, S1. Nah, cuman memang kita di Indonesia ini, Prof. Fauzan, ya, ada secara administratif, wah itu nanti dibilang tidak linier gitu ya. Ini memang perlahan-lahan nanti akan kita rombak. Selama penelitiannya itu mengenai computer science, ya guru besarnya guru besar computer science, walaupun latar belakangnya itu musik ya. Ini ada di UI itu Prof. Arif, dia profesor doktornya dari yang di ITB, itu dia S1, S2-nya musik. Bahkan udah sampai profesor pun dia pemain musik gitu ya. Ya, karena di musik itu dilatih kehalusan jiwa kita, dilatih kita memahami adanya irama-irama yang berbeda satu sama lain, sehingga otak kanan dan otak kiri kita ini bekerja, itu bisa menjadi algoritma ya Prof. Fauzan ya. Ya, makanya mereka jadi kuat. Ya, jadi kuat di computer science-nya. Nah, kembali lagi Prof. Yusuf ya, Pak Yusuf, kalau bisa, kalau itu masih mendominasi atmosfer ya, dimanapun juga, itu mesti perlu duduk bersama. Itu di UIN itu tuh ada Prof. Azra ya, ada Prof. Komarudin ya, yang orangnya itu udah milik internasional. Ya, ajak mereka ngomong gimana memecahkan atau menghancurkan sekat-sekat yang selama ini ada di kita ya. Memang secara sistematik sekat-sekat ini makin lama bukannya makin hilang tapi makin kuat. Contohnya aja ya Pak Yusuf ya, pendanaan. Ini untuk dana prodi ini, prodi ini, prodi ini. Padahal dan sekarang ini kan udah mulai kita yang namanya resource base ya. Jadi unit pengelola sumber daya itu dikumpulkan. Ini kita dari pendanaan aja tuh masih sketchering, ya sketchering dan sekecret gitu. Jadi istilahnya itu the sum of part is not the same with the whole, ya gitu ya Pak Fauzan ya. Padahal di dalam kehidupan sehari-hari kita yang namanya berjamaah itu as a whole, ya. Tapi kenapa kita melakukan penelitian itu masih part yang kita gabung seolah-olah menjadi the whole, menjadi suatu laporan, ya. Padahal isi laporan itu hanya tempelan-tempelan dari beberapa laporan. Nah, ini yang mesti kita rombak, mesti Pak Yusuf ya. Nah, ini memang perlu leadership. Ya, saya nggak tahu. Ini ya saya langsung nembak aja ya. Sampaikan aja ini ke pimpinan institusi masing-masing ya. Boleh tuh saya sama Prof. Fauzan dijadikan bumper. Ini kata Prof. Fauzan, ini kata Prof. Zainal gitu ya. Ya, oke. Nah, ini isu solidaritas ini Prof. Ucok nih dan Prof. Fauzan. Isu solidaritas yang jadi persoalan karena ada beberapa teman-teman kita juga yang dosen ilmu komputer lagi kuliah di Pasca ini dalam bidang Islamic Talk ini, dalam pemikiran Islam ini. Tapi kajiannya kajian tentang teknologi dan agama itu. Nah, jadi banyak interference itu bahwa mengatakan bahwa Anda nggak bisa jadi profesor nantinya kalau dalam bidang ini. Anda nggak bisa, kok kenapa di sana? Kenapa nggak sekalian di UI aja di ilmu komputer atau di mana gitu? Itu makanya salah satu tujuan kita mengadakan acara ini seperti itu, Prof. Oke, saya kasih solusinya, Cuk. Ya. Saya kasih solusinya nih, ya. Walaupun jurusan IT, ya masuk ke pasca jurusan apa? Agama lah begitu ya, kajian Islam. Ya. Yang penting nanti publikasinya, kalau dia mau menjadi guru besar ilmu komputer, harus ke jurnal-jurnal komputer, ya. Nggak ada, waktu kita mengasihkan jurnal itu, publisher kan nggak menanya Anda jurusan apa, kan nggak kan? Enggak kan? Nah, saya ini apa? Seperti Prof. Fauzan tadi, saya S1 saya statistik matematik, S2 saya itu information science, ya karena saya belum berani ngambil computer science di situ ya. Nah, S3 saya itu masih information science, tetapi di Department of Computer Science, ya. Nggak ada yang mempertanyakan saya mau linear apa tidak. Itu memang ada orang, ya, dia orang komputer, tapi penelitiannya itu mengenai pendidikan.
Ya, metodologinya survei. Ya, publikasinya juga publikasi di pendidikan. Ya, bagaimana mau menjadi profesor ilmu komputer? Ya, cocoknya dia jadi Ya. profesor ilmu pendidikan. Ya, jadi rombak cara berpikir tadi. Ya, selama nanti kawan-kawan ini publikasinya di IEEE, ya, itu di jurnal-jurnal yang dikelola oleh Pak Yusuf dan uh, Husni itu, ya, insya Allah ya saya nanti yang ikut mereview ya. Saya bilang ini relevan. Ya. Tapi jangan pula isinya mengenai tarbiyah semuanya gitu. Jangan. Tapi tarbiyah 4.0. Nah, mantap itu gitu ya. Okey, saya boleh tambah ya. Ya, ya, Prof. Sebenarnya kalau di Universiti Islam Antarabangsa, kalau kami tidak menulis buku integration knowledge, Islamization knowledge, kita tidak dapat profesor. Kena tulis buku yang berkaitan Islamisasi. Itu wajib ya. Jadi semuanya kena ada bagaimana memahami satu bidang, komputer, network, database, big data analytic daripada perspektif Islam. Itu wajib. Dan sekarang kita sudah ada jurnal-jurnal yang integrasi ya. Jurnal saya sendiri, saya penulisan artikel saya juga ada tulis ICT ethics from Islamic perspective. Sudah dipublish di Australia. Dah ada dipublish di UK, di US. Dalam US tu saya paper saya itu wisdom, the missing dimension of ICT. Jadi bincang ICT dalam keadaan dalam sudut wisdom. Jadi dalam itu dalam kod Al-Quran, hadis, malah dalam keadaan ini sekarang ini dunia memerlukan pemikir-pemikirnya yang ada integrasi, yang ada dunia komputer dan juga the Islamic solution. Kerana apa ya? Sebab kalau kita tengok Tristan Harris, dia masih mencari-cari jawapannya. Bagaimana nak menyelesaikan social dilemma. Tapi kita alhamdulillah dengan konsep maqasid syariahnya, madani society-nya, dengan rahmatan lil alamin wasatiyahnya, kita ada solusi-solusinya. Kita boleh meletakkan nilai-nilai. In fact, research grant di baru ini IIIT, International Islamic Thought, telah keluarkan research grant sebanyak 100,000 untuk orang yang membuat research the applied of maqasid syariah. Applied maqasid syariah dalam bidang komputer, IT, networking, economic, sosiologi, engineering dan sebagainya. Jadi ini sudah ada satu trend gitu. Jadi kalau Indonesia masih tercari-cari, masih tidak persimpangan, maka ketinggalan. Malah penduduk Indonesia ini paling besar dalam umat Islamnya. Jadi kita mengharapkan Indonesia yang memimpin, bukan menjadi pengikut. Allah. Terima kasih. Nih pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua dari Muhammad Rizky yang mengangkat tangannya. Muhammad Rizky. Halo Muhammad Rizky, you may start now. Halo? Wah, enggak kali. Enggak jadi mungkin pertanyaan. Bu Rosnani. Oke. Nani Pak, Bu Rosnani. Oke, silakan. Langsung aja, langsung silakan. Ya. Unmute. Ayo silakan. Unmute, Bu. Ya, silakan. Bisa. Minta hostnya Bu Dewi, host di unmute deh. Ya, sudah. Oke. Silakan. Proceed. Kan unmute itu. Udah boleh, Pak. Halo. Udah, Mas Rizky, silahkan. Rosnani Iya, baik. Rosnani boleh bicara sekarang. Sudah dengar suara. Ya, Bismillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari Sistem Informasi 2019. Izin bertanya kepada Prof. Muhammad Faujan dan Prof. Jainal. Yang pertama buat Prof. Faujan terkait dilema sosial gitu. Ya. Pertanyaan saya tadi kan dijelaskan gitu terkait penggunaan internet negara-negara Barat maupun Muslim. Bagaimana dijelaskan tadi itu ataupun data yang tadi ditampilkan itu justru malah negara-negara yang ibaratnya maju itu justru malah mereka yang memanfaatkan memakai media sosialnya itu lebih sedikit gitu. Nah, apakah mungkin ini juga gitu yang mengakibatkan kita kan saya juga pernah mendengar gitu bagaimana kita di sini tuh terdistraksi gitu dengan penggunaan media sosial apabila dengan berbagai informasi yang dikatakan bisa saja gitu memberikan penurunan akhlak ataupun misalkan kita justru malah merasa insecure ataupun merasa
kayak iri gitu terkait kehebatan orang lain, ataupun justru malah melihat informasi-informasi yang ibaratnya tuh kurang benar gitu Pak. Nah, kira-kira bagaimana gitu Pak caranya agar kita tuh bisa memanfaatkan informasi yang memang ada ini justru untuk meningkatkan kapabilitas kita dan meningkatkan diri kita yang apa sih sebagai seorang muslim yang ibaratnya tuh harus maju gitu Pak. Jadi seperti Prof. Jainal katakan gitu. Jadi kita tuh bukannya sebagai budak teknologi gitu, tapi justru bagaimana kita menjadi seorang master gitu Pak dalam memanfaatkan hal tersebut gitu Pak. Buat Prof. Jainal, izin bertanya terkait yang Bapak katakan itu kan tadi itu misalkan perminyakan Indonesia gitu. Justru yang dikelola itu bukan orang-orang ITB yang ibaratnya tuh bisa dibilang gitu wah gitu dan wow gitu. Tetapi justru Indonesia gitu malah memanfaatkan orang-orang asing gitu Pak. Mohon dikoreksi jika memang saya salah ataupun apa, karena mungkin saya juga keterbatasan ilmu yang keterbatasan pengetahuan yang saya ketahui gitu Pak. Apakah mungkin gitu Indonesia itu ibaratnya tuh terlalu mengagungkan ataupun terlalu menganggap orang asing, terutama orang-orang barat itu seseorang yang wah ataupun hebat gitu Pak. Jadi terkadang bahkan gitu kemarin saya berkesempatan gitu bisa sharing gitu dari orang yang project manager yang kerja di Shopee Singapura. Dia memilih bekerja gitu. Dia memilih Shopee Singapura karena memang mungkin bisa pengalaman, dan juga dia menganggap itu pernah mengatakan bahwa orang-orang yang misalkan kita kerja nanti di Indonesia, tapi justru yang lebih dilirik itu orang-orang yang lulusan luar negeri ataupun mereka-mereka yang lulusan luar negeri gitu Pak. Nah, apakah mungkin ini juga gitu yang menjadikan hal tersebut terjadi gitu Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dimulai mungkin Prof. Fauzan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita nak memastikan penggunaan dalam media sosialnya itu bermutu atau berkualiti? Kerana walaupun kita spend dalam masa 1/3 dari kehidupan kita, tapi saya kira dalam 8 jam itu mungkin hanya 2 jam saja yang berkualiti. Yang lainnya itu hanya berbentuk hiburan, gosip, fitnah, ataupun suka-suka kalau di bahasa Malaysia ini syok sendiri itu, rasa kagum diri gitu, selfie kagum diri dan mau lihat bagaimana berapa yang like kita. Tapi kalau kita tengok, kalau melihat konsep Al-Farabi, konsep Madani Society, di mana beliau menyarankan atau mencadangkan kita perlu pertamanya menggalakkan kebenaran. Adakah kita dalam media sosial, medos, kita ini menyarankan kebenaran atau kepalsuan? Misal kata tadi, kecerdasan artifisial ataupun kecerdasan di sini panggil kecerdasan buatan itu. Adakah buatan, rekaan ataupun angan-angan gitu, bukan benar, bukan hakikat. Satu. Keduanya, adakah ia mengalahkan ilmu? Ada sekadar maklumat atau data. Kadang-kadang kalau kita tengok konsep komputer ini, dia bermula data ya. Data ini tidak memberi makna apa-apa. Proses data menjadi maklumat ataupun information. Then the information that has value, ada nilai, menjadi ilmu, menjadi knowledge. And the highest knowledge is wisdom, iaitu hikmah. Memerlukan hikmah ini memerlukan hidayah daripada Allah SWT. Jadi balik tadi, adakah ia dalam 8 jam kita dalam internet itu adakah sekadar data atau information? Dan belum tentu ilmu dan juga wisdom, knowledge ataupun wisdom. Hanya sekadar data information. Jadi kalau menurut Farabi itu, kita pertamanya kebenaran, keduanya ilmu, ketiganya membuat kebahagiaan. Kadang-kadang media sosial ini menyedihkan kita kerana kita look down, backbiting, fitnah ataupun mencari menghina orang dalam sosial media itu. Yang akhirnya promote good deeds, iaitu promote amal soleh. Adakah dalam media sosial ini kita mengalahkan kebaikan, maslahah daripada mafsadah ataupun keburukan? Allahu a'lam. Pak Yusof ataupun Pak Zana terus jawab. Ini Pak Rozana, Pak Yusof enggak ada ya. Oke, mungkin langsung saja saya tambahkan Pak Fauzan ya. Jadi Rizky, apa yang menjadi pertanyaan Anda, itulah yang menjadi concern kita bersama.
Ya, kalau Anda mahasiswa, nggak tahu Anda mahasiswa S3 atau dosen ya. Siswa S1 ini, Prof. Semester Hah? 3, Pak. Siswa S1. Semester 3. Iya. Jadi itulah yang harusnya diteliti. Ya, carikan solusinya. Itu udah bertahun-tahun seperti itu. Kalau dari sudut pandangan saya, ya, teknologi ini pertama seperti pisau bermata dua, ya. Dia mudah kita buat untuk kebaikan, tapi juga mudah untuk dibuat burukan. Yang kedua, kalau menurut emak saya, semua teknologi ini dibuat itu by design, not by accidents. Ya. Jadi udah, nah yang mendesain ini kalau maksudnya baik, ya akan baik orang menggunakannya. Tapi ya kita juga harus waspada bahwa ada mastermind di luar sana yang memang menginginkan keakhlakan kita hari demi hari menurun, ya daya endurance kita, ya kekuatan kita lama kelamaan menurun, dan kita memang suatu ketika nanti dia rancang untuk menjadi penonton di rumah kita sendiri, ya. Nah, ini yang saya bilang tadi solusinya, udah harus kita teliti kenapa itu terjadi, ya kita carikan solusinya. Nah, memang tidak bisa nanti kita hanya berhenti di teori, harus kita aplikasikan. Untuk itu mungkin memerlukan kekuasaan, memerlukan uang, ya, budget dan sebagainya. Nah, makanya saya bilang tadi, ya buka diri kita. Mungkin Anda nggak bisa melakukan itu sendiri, ya, dalam suatu grup, ya multi stakeholder tadi, begitu, ya. Kalau keluhan yang Anda sampaikan itu udah berulang-ulang kita dengar, ya. Saya ini udah banyak berusaha baik secara tim, individu, ada yang berhasil, ada yang tidak. Yang penting kita sudah menyatakan sikap untuk memerangi, ya, dampak-dampak negatif tadi, ya. Mengenai berhasil apa tidak itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi yang penting kita tidak boleh berhenti untuk terus, ya, berupaya. Nah, ini salah satunya nih. Saya diundang sama Pak Yusuf, ya, untuk berbagi. Ini kan tadi banyak nih permasalahan yang harusnya menjadi beban bagi UIN, gitu, ya. Nah, beban bagi UIN sehingga porsi dari akhlak, porsi dari degradasi budi pekerti, ya, dan seterusnya itu tuh UIN dan jaringannya itu bisa berperan lebih signifikan. Ya, ini mungkin pertanyaan Anda dengan didengarkan oleh yang lain-lain, gitu, ya. Mudah-mudahan yang punya kuasa itu benar-benar menggunakan kekuasaannya untuk memfasilitasi ini bisa diselesaikan. Sebaliknya, yang punya pengetahuan juga harusnya punya spirit agar melakukan penelitian yang benar, ya, di dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Mungkin itu Pak Yusuf. Oke. Thank you Prof. Fauzan, Prof. Zainal. Next, Bu Rosnani Siregar, ini dari, wah, ini sesama kampung nih, Prof. Ucok nih. Bu Rosnani, proceed. Tengah shopping itu. Tapi ada pertanyaan juga di chat itu Pak Yusuf. Ya, oke. Saya bacakan aja ya sambil nunggu Bu Rosnani tadi mau bertanya. Ini Prof. Fauzan, ada pertanyaan langsung nih dari Ibu Menarini. Ini PhD student ini dalam bidang ini. Bisakah memberi contoh penerapan tahapan maqasid syariah untuk ICT dan sosial media? Okey, misal kata, ya, dalam media sosial, dalam kita buat kajian di dalam Facebook dan juga Twitter. Adakah nilai-nilai maqasid syariah itu digunakan? Ataupun kita buat satu algoritma di mana Facebook itu akan bertanya, adakah dalam maqasid syariah itu ada 5, ya. Pertamanya, adakah yang menjaga agama? Ya. Kalau dia tidak menjaga agama, kita tidak boleh terima dalam kita punya, misal kata, platform kita. Kita namakan Facebook kita lita'arafu, misal kata, mengenal antara satu sama lain. Adakah dia gambar-gambarnya itu, foto-fotonya itu dalam bentuk antara mahram, boleh kalau bukan mahram tidak boleh ditonton, gitu. Keduanya, adakah dia menjaga kehidupan? Adakah dia menjaga, ketiga, menjaga intelek? Kadang-kadang pembohongan, fitnah itu tidak jaga intelek. Keempatnya, menjaga maruah, dignity. Adakah berbentuk pornografinya, berbentuk
gambar-gambar lucahnya itu tidak boleh diizinkan. Yang kelimanya, adakah ia menjaga harta? Menjaga harta ni hizbul mal. Jadi kalau kita tengok penipuan, scam, kalau di Malaysia tu Makau scam, sekarang ni orang kata kalau menipu ataupun scam di dalam internet banking, dalam media sosial lebih menguntungkan dari merompak bank gitu. Kerana sekarang ni nilai kehilangan wang dalam internet adalah melebihi daripada nilai merompak bank. Jadi ramai yang hilang, ditipu berjuta-juta ringgit Malaysia kerana ditipu oleh scam. Jadi adakah ini media sosial ini menggalakkan dan bagaimana nak mengawal supaya makasih syariah itu dijaga? Begitu begitu juga artificial intelligence, big data analytic, nilai-nilai itu bagaimana? Begitu research yang dijalankan oleh Prof. Rosina, Wisemantic, Wisdom Semantic Search Engine based on Quran. Beliau meletakkan Al-Quran itu sebagai nilainya. Kemudian hadis dan sebagainya. Jadi search engine kita ini Google meletakkan nilai populariti. Kalau jihad kalau jihad itu diletakkan sebagai teroris, itu nilai definisinya. Tapi jihad makna yang sebenar dalam Quran adalah untuk struggle for sake of Allah SWT. Jadi begitu bagaimana Google search engine dan juga Wisemantic. Jadi Wisemantic itu telah menang Innova award daripada Indonesia, research yang berdasarkan nilai-nilai Islam yang berinovatif dan kreatif. Allahu a'lam. Mungkin Prof. Ucok bisa nambahkan mungkin? Ya, dari segi metodologis ya banyak cara yang bisa kita lakukan ya. Misalnya tadi konten analisis gitu ya. Nah, konten analisis ini kontennya itu tidak hanya berupa teks ya. Tadi Prof. Fauzan sudah sampaikan bisa dari berbagai macam media, mau diambil diekstrak dari berbagai macam sosial media, mau Facebook, Instagram, WhatsApp ya. Nah, di sini ada ilmu-ilmu merubah kualitatif menjadi kuantitatif. Misalnya kita buat kategori. Nah, kategori gini kan bisa dijudge ya bahwa ini porno, ini tidak porno, ya ini oke, ya. Nah, ini semuanya data yang luar biasa besar. Bahkan kita bisa menggali spasialnya itu di mana dan temporalnya berubah dari waktu ke waktu bagaimana, ya. Dan yang kerja kerasnya itu tuh mengumpulkan data tadi, Pak Yusuf, ya. Data-datanya itu tuh data-data sosial media ada semua di situ begitu, ya. Dan bisa diolah. Sekarang ini kita belajar metodologi penelitian, salah itu tuh data-data tabel-tabel yang sudah ada dari tahun ke tahun begitu, sehingga mahasiswa pun membayangkan kalau data itu tuh harus ada angka-angka, padahal tidak. Data itu tuh gambar jadi data, dokumen menjadi data, video menjadi data, ya. Nah, ini yang namanya antara lain konten analisis, ada facet analisis, ada berbagai macam teori bisa kita terapkan di situ. Ini yang saya bilang tadi, terlepas domainnya apa, tetapi kita udah menggunakan universal teknik, metode yang orang lain pun paham, ya. Bagaimana kita menciptakan atau melakukan penelitian tersebut gitu. Domain kita ya mengenai keislaman, keakhlakan, ya sosial media. Tapi kita menggunakan teknik metode ya yang teori yang secara universal sudah dikenal orang begitu. Ini yang selalu juga saya katakan kita itu act lokal, think global atau act locally, think globally ya. Jadi jangan merasa minder, wah ini penelitiannya mengenai perubahan perilaku masyarakat akibat adanya ICT di suatu tempat. Ya, tapi kalau kita lakukan itu dengan pendekatan-pendekatan ilmiah, ya, itu kualitasnya bisa internasional. Nah, ini yang saya bilang tadi, di mana mau dipublikasikan, dikaitkan dengan nuansa yang Pak Yusuf sampaikan tadi. Kalau mau jadi guru besar ICT ya publikasikanlah di jurnal-jurnal ICT. Tapi kalau mau jadi guru besar bidang agama, ya publikasikanlah di
tadi udah dikasih contoh banyak oleh Prof. Fauzan di tempatnya Prof. Fauzan itu udah banyak jurnal dan conference yang saya kira bisa menjadi muara dari dua stream ini ya, ICT dan Islam ini gitu. Ini luar biasa ya. Jangan dulu berprasangka buruk, nanti nggak linear, nggak bisa jadi profesor, ya enggak lah. Ya waktu kita review paper-paper itu kita review bukan asal usul prodinya, ya kita review substansi artikel-artikelnya gitu ya. Nah jadi apa yang ditanyakan oleh Bu Maina Rini ini ya banyak sekali. Ya ini masalahnya. Ada nggak diajarkan ini metodologi penelitian di tempatnya Pak Yusuf ini? Ini yang mungkin mesti di-upgrade juga Pak Yusuf. Mohon maaf. Oke. Terima kasih. Pak Yusuf, saya mau tambah. Ini Profesor Osman Bakar, bidangnya mathematics. Ya, mantap. Tapi beliau ini adalah orang yang antara 500 orang yang berpengaruh dalam dunia Islam sekarang ini. Dia pernah jadi Vice Chancellor dan juga dia sekarang tulis buku Tauhid and Science. Dan dia juga tulis buku dalam Islam dan Confucianism. Bidang dialog civilization. Orang mathematics bicara tentang Tauhid, bicara tentang Confucianism. Jadi jadi kita tengok bagaimana seorang itu ilmuwan yang sejati bagai Pak Hamka yang boleh bicara pelbagai. Matematik dia bisa, sains teknologi dia bisa, civilization, Confucianism dia bisa. Jadi itu. Dan tadi ada satu soalan daripada adakah ICT Islam ni hanya untuk kemanusiaan, manusiawi saja? Tidak. Kalau kita tengok Tristan Harris, dia ke arah itu manusiawi. Dia sebab dia resign daripada Google, dia buat Center of Human Technology. Yang ni teknologi berdasarkan manusiawi. Kita dalam Islam ini bukan berdasarkan manusiawi saja. Kita ada dua role, ada dua tanggungjawab. Pertamanya abdillah. Yang ini kita sebagai hamba Allah, abdillah kepada Allah SWT. Keduanya kita sebagai khalifatullah. Ini antara khalifatullah ini adalah menekankan hablum minan nas. Yang abdillah itu menekankan hablum minallah. Yang ini perhubungan kita antara kita dengan Allah SWT. Yang pertama iaitu abdillah. Keduanya hubungan kita dengan manusia. Manusia ini bukan sekadar antara manusia dengan manusia, tapi antara manusia dengan binatang, manusia dengan fauna dan flora, manusia dengan environment, manusia dengan sungai, laut, pokok-pokok, dan itu menjadi environmentalist. Kita sepatutnya menjadi Greenpeace, more green and more peace than Greenpeace. Sebab Islam menuntut itu. Jadi kita bila kita teknologi ICT dan Islam ini, kita perlu mendekatkan kita dengan Allah SWT. Guna teknologi itu bagaimana mendekatkan kita dengan Allah SWT. Iaitu kalau kita mobile phone ini, dalam mobile phone ini bukan juga smartphone. Kita kena smarter dengan smartphone. Dalam smartphone ni adanya al-masurat. Ada Al-Quran, ada yang solat yang di mana ia mengingatkan saya waktu solat, waktu tahajud, waktu duha. Dan waktu zuhur nanti jam 48 minit lagi waktu zuhur. Jadi dia akan azan. Jadi dan ayat-ayat aplikasi ini mendekatkan kita, membantu kita sebagai abdillah mendekatkan kita dengan Allah SWT. Satu lagi, bagaimana kita menggunakan teknologi maklumat ini untuk mentadbir menjadi khalifatullah. Khalifatullah ini adalah wakil Allah di muka bumi ini. Menjadi pentadbir yang sempurna gitu, yang baik, yang ahsan dan sebagainya. Jadi ICT Islam ini bukan sekadar manusiawi tetapi lebih kepada menunaikan abdillah dan khalifatullah. Allahu a'lam. Wah, ini sangat insight betul ini proposan ini. Mungkin ada lagi, mungkin langsung Bu Rosnani tadi. Bu Rosnani Siregar. Ini mahasiswa S3 nih, tunggu file ini, Prof. Sementara menunggu Prof. Rosnani ya. Ini Profesor Kadaras ya. Prof. Kadaras ini neuroscientist tapi dia menulis buku social media. Lihat ya. Barat, walaupun kita melihat Barat mulai profesor bidang neuroscientist, tapi tidak, dia bicarakan soal media sosial, digital drug. Jadi siapa kata Barat tidak ada ilmu yang merentasi disiplin-disiplinnya. Nah, ini contoh yang terbaik. Buku dia Profesor Kadaras, neuroscientist. Sila baca buku yang baik. Ya, saya lanjut ya, Prof. Fauzan, Prof. Ini dari Ustaz Fastu Sukroni, ini dosen dari Usuluddin ini, Prof. Ya. Nah, ini
untuk kesemuanya sebenarnya nih, tapi ditujukan khusus untuk Fauzan. Ya. Kira-kira apa hal yang layak dan bisa menjadi riset on ICT dan Islam khususnya untuk mahasiswa kita dalam penulisan tesis dan skripsi? Okey, semuanya layak. Antum yang berada di sini semuanya layak. Pertamanya kita ada ilmu, alhamdulillah. Keduanya kita ada Al-Quran dan Sunnah. Jadi sewajibnya kita kena mendalami Al-Quran, baca Al-Quran, kita tadabbur. Dan sebab itu kena ada zikir dan fikir. Bukan saja zikir kerana mengingati Allah, tapi fikir. Kena ada ulul albab memikirkan kejadian manusia, kita berdiri, duduk dan juga baring, kita memikirkan apa kejadian manusia. Itu ulul albab, itu researcher yang sebenarnya. Akhirnya seorang insan itu, seorang Islam itu realize bahawa ciptaan Allah ini bukan main-main. Ada objektifnya, ada maqasidnya. Jadi semuanya layak, tapi kena berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan kita kena integrate, kena belajar juga bahasa Arab, walaupun jangan tunggu sampai kita fasih dan sebagainya, tapi belajar sikit-sikit dan belajar jadi kita memahami ayat Quran, hadis, dan dekati dengan guru-guru, dosen-dosen. Saya kalau ikutnya, kalau Pak Zainal pun mungkin begitu ya, graduate Amerikiyun. Kita ni, saya 6 tahun di Amerika. S1, S2-nya di Amerika, di Kansas City, Missouri. Kalau bapaknya di Indiana ya, ataupun di mana ya Pak? Pak Zainal di mana? Di States? Ohio? Di Bloomington, Indiana. Bloomington, Indiana. Jadi saya di Missouri. Saya S1, S2-nya di Missouri, tapi S3-nya saya di UK. Saya di Amerikiyun wal Britania. Tidak ada bidang agama. Kebetulan saya belajar di UIA, dosen di UIA, tapi saya juga pernah mengajar di Saudi, mengajar di Bahrain, dan saya kita ada usrah ya. Kita ada usrah macam tiap-tiap hari Jumaat kita akan baca tafsir Al-Azhar. Saya orang Malaysia, tapi saya menggunakan tafsir Al-Azhar. Kalau kita tengok ini, saya ada satu set tafsir Al-Azhar, saya sudah lumat ini. Baca jilid dulu juz amma. Ini saya bawa ke Amerika, ke England dan ke Bahrain, ke Saudi untuk saya kita ada usrah, dan usrah kita sudah 260 sejak 2006 sampai surah An-Nisa. Jadi gini kita kena baca juga sirah. Jadi kita ada dua, Al-Quran dan hadis. Jadi gabungan, walaupun kita menyedari diri kita ini bukan bidang agama ya, bukan Al-Azhar, bukan Madinah, bukan UIA, Universiti Islam Antarabangsa, bukan UIN. UIN lagi bisa berbicara soal Islam daripada saya. Karena antum adalah Universiti Islam Nasional. Okey, itu. Okey, Prof. Ucok bisa nambahkan? Ya, saya second to Prof. Fauzan ini, Pak Yusuf. Ya. Jadi semuanya mungkin. Yang saya lihat ini nih, kawan-kawan di UIN ini sebenarnya amunisinya sudah cukup itu Pak Yusuf. Cuman mentalnya ini yang mesti. Ya, betul, ya, betul. Iya, mindset tadi yang sebenarnya. Iya. Jadi ini yang kami sebenarnya lagi suasana kita debat krusial persoalan ini. Kan, wah Anda nggak bisa meneliti persoalan ini, harus kalau Anda di ilmu komputer, tentang ilmu komputer aja cukup. Nah itu. Nanti nggak linear, nggak cocok. Nggak bisa jadi karena itu tadi, publikasinya juga nggak komputer, minta orang komputer, ya nggak bisa. Gitu loh. Coba deh dipraktekkan nanti. Kan saya juga reviewer. Ya, saya juga menilai gitu ya. Dan nanti kita, kalaupun ada birokrat yang mengatakan tidak ini, kita disitulah kita watawasobil haq watawasobil sober, kasih tahu ini bidangnya IT begitu ya. Ya kan penelaahnya itu kan macam-macam. Dan kita udah pernah namanya banding itu gitu ya. Kita terangkan kepada penelaahnya yang Anda nilai ini salah. Ini bidang ICT, Anda bilang sosial, itu saya sebut aja namanya ya, Prof. Yudogiri itu. Ya. Bukan dia tertunda. Dibilang penelitian-penelitian itu tuh bidang sosial atau manajemen karena dia mengenai e-government. E-government. Ya, itu kita yang IPIL banding kita jelaskan. Karena yang namanya manusia juga punya kesalahan, yang penting ada forumnya. Nah, begitu juga dengan kawan-kawan nanti. Nggak usah ragu-ragu. Cuman yang celakanya gini nih Pak Yusuf.
Kalau sekiranya pembimbingnya bilang bahwa ini tidak boleh, ini boleh, ini kacau. Ya. Okey, Ini saya nak nanti, tambah Pak Zana, Prof Zana ya tentang ya, e-government tadi. Dalam e-government juga ada Islamic. Terutama betul. dalam buku ini kita bicarakan bagaimana tata kelola yang baik. Dan Iya. e-government kita ambil contoh hijrah di mana Ya. bagaimana Allah SWT, Rasulullah SAW itu sebelum hijrah, beliau bersembunyi di satu gua yang arahnya ke selatan. Itu strategik. Dan dia sebelum ke utara Madinah, dia sembunyi di selatan. Itu strategic thinking. Dan di mana dia menggunakan pelbagai sektor, yakni menggunakan pengembala kambing, wanita menyediakan makanan, Saidina Omar, Saidina Abu Bakar, Abdullah Abu Bakar. Semua pelbagai sektor ini digunakan untuk saja planning dan strategic move. Dan beliau menggunakan Abdullah Uraikat yang bukan orang Islam, seorang Yahudi, untuk menunjuk jalan. It is a strategic training and think out of the box. Jadi sebenarnya Rasulullah SAW sini telah menggunakan strategi dalam manajemen ini. Dan kita ada syura. Dan di mana syuranya, salah satunya dalam surah Al-Baqarah itu, Allah SWT nak menciptakan Nabi Adam AS. Beliau bertanya pada para malaikat, adakah perlu saya menciptakan Adam AS? Jadi malaikat protes. Mereka kata, apa mau mencipta satu makhluk yang akan membunuh antara satu sama lain. Jadi konsep syura itu telah diadakan oleh Allah SWT. Jadi ini konsep manajemen yang paling penting. Yang dalam bahasa Malaysia atau Indonesia bermesyuarat. Jadi konsep-konsep ini telah ditunjukkan Al-Quran yang kita patut gali, yang perlu kita buat sebagai research, yang kita menyelesaikan masalah dunia yang kita hadapi sekarang. Ya, cukup, saya rasa cukup ya. Ini satu lagi dari Bu Rosnani nih yang tadi, is a PhD student dari Padang Sidempuan ini. Ya, Rosnani. Ayo Bu Rosnani langsung. Langsung. Halo Bu Rosnani. Oh, dia tulis di chat ini. Dibacakan aja di chatnya sudah ada, Pak. Oke. Ya, saya Rosnani Siregar, dosen IAIN Padang Sidempuan dan mahasiswa S3 UIN Jakarta. Mau nanya nih Prof. Ini dua-duanya kayaknya nih ya. Gimana cara bidang saya ekonomi syariah tentang fikih muamalah bisa menjadi seorang muamalah yang saintis? Atau gimana? Tafsir ahkam menjadi tafsir ahlam sains. Gimana cara modifikasi ilmu tersebut? Nah, ini. Begitu ya kira-kira Bos Nani? Ya, okay. Pak Fauzan itu. Ya. Oke. Ya. Oke, kalau bidang muamalah dan ekonominya, kita di dunia sekarang ni kalau kita melihat ya, kapitalis, komunis sudah gagal, sosialis sudah gagal. Kapitalis pun sudah mencari kegagalan. Jadi mencari apakah selepas post kapitalis. Jadi Islamic economic, jadi Islam yang ekonomi yang tidak berdasarkan riba, menjadi sesuatu yang baik. Dan even dalam penemuan dalam blockchain, cryptocurrency, Bitcoin, itu adalah satu bagaimana permulaan kita tidak menggunakan fiat money yang tidak berdasarkan gold, emas, itu menjadi satu solution. Jadi kita menengahkan Bitcoin yang berdasarkan emas, tapi ada yang Bitcoin sekarang ini yang berbentuk berdasarkan gharar, yang berdasarkan riba. Jadi ini kita nak elakkan. Jadi sebenarnya blockchain, Bitcoin adalah satu solution. Kerana apa yang saya kata ini peluang yang baik dalam ekonomi ataupun dalam muamalat Islam, blockchain, Bitcoin dan cryptocurrency ini, kerana blockchain ini teknologinya berdasarkan trust, berdasarkan bila orang dah macam kita hadis mutawatir gitu. Kalau Bukhari menulis, Muslim menulis, semuanya teksnya itu adalah sama. Daripada Madinah, reportnya Makkah, Baghdad ataupun Kahirahnya, semuanya rawi-rawinya itu sama. Begitulah teknologi blockchain. Kalau ia ditulis di New York, ditulis di London, ditulis di Tokyo, di Jakarta, mau di Kuala Lumpur, semuanya sama. Jadi teks ini Islamik, bahawa kebenarannya di mana-mana saja sama. Itulah blockchain, teknologi yang patut kita terokai dan digunakan untuk muamalat, digunakan Islamic banking, digunakan untuk
konsep-konsep yang perlu menjadi penyelesaian bukan sahaja untuk umat Islam tetapi juga untuk rahmatan lil alamin ke semua manusia sejagat. Allahu a'lam. Ya, ini salah satu contoh blockchain itu malah pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis orang lain yang mendapatkan karya-karyanya atau membuat karya-karyanya, ya. Jadi seperti kata Prof. Fauzan, blockchain itu ya pertama dia mesti mengedepankan trust. Nah, kita di dalam transaksi ya udah harus terbuka itu. Kalau barang kita bagus, kita bilang bagus. Kalau barang kita ada cacat, kita bilang cacat, ya, sehingga terjadi ijab kabul. Nah, itu dijamin di dalam blockchain. Kemudian yang kedua, blockchain ini juga dia menjamin bahwa asal usul orang itu jelas. Jadi tidak bisa ditipu-tipu, ya. Ya, model-model kayak pencitraan itu nggak ada. Ya. Nah, cuman untuk bisa sampai ke sana, ini saya juga ragu apakah Indonesia itu berapa puluh tahun lagi bisa gitu ya, karena kita masih model-model trust ini dibungkus dengan berbagai macam tipsani ya, tipu sana, tipu sini, ya dan sebagainya begitu. Nah, tapi terlepas dari itu, ya ini yang ditanyakan oleh Ibu Rosnani. Ya, banyak sekali permasalahan-permasalahan dengan teknologi yang baru sekarang ini justru menjadi solusi ya apa yang menjadi spirit dari atau nilai-nilai agama yang mesti kita terapkan. Mau apa tafsir ahkam ke tafsir akhlak dan sebagainya ya itu lengkap. Satu aja saya tambahkan yang disampaikan oleh Prof. Fauzan tadi ya. Kita itu kurang percaya ya bahwa Al-Quran itu adalah sumber belajar. Ya, kita itu masih belum begitu percaya bahwa yang maha mengetahui itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang maha pengasih dan penyayang itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita nggak berpengetahuan mintanya kepada Allah, belajar dari Al-Quran. Nanti itu ditunjukkan jalannya semuanya. Sampai ke blockchain itu tuh ditunjukkan ya, insya Allah ya Pak Prof. Fauzan ya. Cuman kalau saya lihat kita ini belum mengerjakan apa-apa, Pak Yusuf ya. Sudah komplain dulu ya, sudah patah semangat dulu. Ini semua pertanyaan ini mereka ini belum mengerjakan apa-apa ini. Ya. Baca literatur aja saya ragu ini mereka sudah apa belum ya. Oke, Prof. Zainal. Ya. Mau tambah satu lagi. Ya, Kita sila. ini, kalau I think Pak Yusuf kenal Profesor Norbik ya, dia pernah pergi ke Jakarta. Ya, Prof. Norbik ini pakar blockchain. Jadi beliau dijemput oleh company dari Jepang. Jadi Prof. Norbik ajak saya kita buat research daripada company dari Jepang namanya ChainStop. ChainStop dia buat masa coin. Kita ada Bitcoin ni masa coin. Apa bezanya masa coin dengan Bitcoin ni? Masa coin Bitcoin berdasarkan komersial. Berapa nilai wangnya kita ada, ringgit Malaysia, rupiahnya bagaimana. Tapi masa coin ini adalah kebetulan saya bagi tahu pada CEO yang Jepun yang melawat universiti kita bahawa kita ada satu surah demi masa wal as innal insana lafi khusr. Di masa manusia itu rugi. Jadi konsepnya begini ya Pak dan antum ibu-ibu dan bapa-bapa bahawa kita akan bagi kredit pada orang yang buat baik. For example, saya tolong hari ini Pak Zainal. Pak Zainal akan bagi markah pada saya, koin masa saya 5 markah kena tolong. Pak Yusuf kerana saya tolong Pak Yusuf tolong saya bagi 7 markah. Kena amanahnya, kena kejujurannya, kena bantuannya. Jadi kita sekarang ini kita mengumpulkan pahala quote unquote coin, masa coin dalam kita punya bank, dalam kita punya account. Nanti kita bila minta kerja atau buat transaksi, kita akan hanya tunjuk kita punya account masa coin di mana Fauzan sudah mempunyai 92% daripada 100%. Ini excellent A. Si Ahmad ini mendapat hanya 40% daripada 100. Ini kurang dipercayai, kurang trust itu Bapak. Jadi begini, jadi selalunya sekarang ni kita mau minta kerja, mau minta loan, kita hanya ditanya berapa kita punya credential segi wang.
melihat seorang itu segi materialnya saja, bukan melihat segi budi, virtue ataupun baik budi pekertinya. So Jepun memikirkan bahawa kita kena perlukan masa kuat, dan dia percaya hanya Islam sahaja yang dapat, bukan Islam saja, Islam mempunyai cara yang terbaik untuk memberi nilai-nilai murni ini, nilai-nilai. Jadi mereka dari Jepun yang bukan agama Islam datang ke UAE, Universiti Islam Antarabangsa, untuk melihat nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Allahuakbar. Itu kira orang Jepang itu. Ya, ini kalau tadi disebut Prof Norbik ini, tahun lalu saya bawa Prof Norbik datang ke UIN dengan kasus. Dia guna blockchain ya, dia guna blockchain teknologi. Ya, itu proposan, cuma mungkin penerimaan teman-teman di kampus juga belum begitu bagus dan segala macam itu. Jadi bahkan saya katakan tadi, yang proposan mengatakan bahwa ini Jepang udah pakai malah nih. Nilai virtue tadi, nilai budi pekerti itu dipakai dalam teknologi blockchain ini. Bagaimana kita di UIN bisa mengoptimalkan kasus yang sama. Jadi mungkin kita gini Pak, kalau kita mau hire dosen itu, kita mau lihat degree-nya, S1-nya apa, S2-nya apa, S3-nya apa, jurnalnya apa, tapi kita tidak tahu budi pekertinya bagaimana. Jadi selain pada S1, S2, S3, dia juga akan ada masa point dan sertifikat masa yang budi pekertinya 85, 97, 60. Itu teknologi yang baik itu untuk manfaat manusia. Ya, itu wonderful sekali oleh Prof Norbik itu yang diperkenalkan sih. Kami udah presentasi itu proposan di UIN, cuma belum diterima dengan bagus nih teknologi ini. Wah, jadi ya tadi lagi-lagi tadi kata profesional mindset and culture ini yang harus kita bagaimana. Kembali kepada Bu Rosnani, cukup ya Bu Rosnani sudah menyalakan videonya. Ya, mungkin Bu Rosnani ini datang dari Sidimpuan nih, kampung saya ini Pak Yusuf ya. Rektornya masih Pak Ibrahim ya di sana ya. Ibrahim Siregar lulusan IAIUM itu. Iya makanya. My colleague. Masih ya. Ya, masih. Jadi, Bu Rosnani, saran saya ya udah mulai aja dikerjakan. Jangan terlalu banyak berandai-andai ya. Tangguh-tangguh lagi. Ya banyak itu ekonomi syariah yang berubah total nanti pemahamannya, kalau bisa-bisa nanti salah itu karena kemajuan teknologi, Bitcoin ya dengan blockchain, ya belum lagi kita bicara mengenai berbagai macam teknologi IoT, ya artificial intelligence, semuanya itu dikontekskan dalam ekonomi syariah. Menarik sekali itu Bu Rosnani ya. Dan namanya masyarakat 5.0 itu menurut hemat saya itulah masyarakat madani ya Prof Fauzan ya, dan itu tuh udah dijanjikan bahwa akan ada. Ayo kita harusnya yang berperan di sana. Mungkin itu Cuk. Ya, saya rasa mungkin kalau dari ini terakhir ya, saya terakhir ini dari Bu Nanda Nadira ya, terakhir ya, silakan di unmute. Oke. Bu Dewi di unmute punya Bu Nanda nih. Diangkat tangan ini. Maaf Pak, kepencet. Oh ya, oke. Saya rasa cukup ya, teman-teman semuanya. Ya, teman-teman pasca. Pak Yusuf, saya sebab Pak Zainal bicara soal 4.0 dan 5.0. Saya nak antum ni para asatizah ini daripada UIN. Jadi lihat ayat surah Namal ayat 39 dan 40. Ayat 39 dan 40 surah Namal, di mana Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada pengikut atau rakyatnya. Rakyatnya ni kita rakyat di Malaysia, rajanya manusia. Begitu juga di Indonesia, presidennya manusia, rakyatnya manusia. Tapi Nabi Sulaiman, rakyatnya itu jin, semut, burung-burung, semua binatang dan malah jin. Jadi dia bertanya pada jin. Berkatalah, siapa yang akan membawa singgasana Balqis? Jadi jin ini jawab, qala ifritun minal jin ana atika. Dia akan membawa, bahawa ifrit dari golongan jin ini, aku bukan membawanya padamu sebelum engkau bangun dan dari tempat dudukmu. Jadi bila sebelum bangun itu, jin akan boleh bawa singgasana Balqis. Dan sesungguhnya aku amatlah kuat gagah. Dari sini jin agak menarik ya.
Dia mengaku dia alihi laqawiyun amin. Jadi jin ini bukan sekadar gagah tapi juga amin, amanah. Jadi konsep amanah itu juga dimiliki oleh jin. Dia mengaku dia ni. Dan dia dinamakan jin ifrit. Dalam Quran nyatakan nama jin ifrit. Itu ayat 39. Tapi ayat 40, ini agak menarik ya. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Jadi di sini berkata pula seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan dari kitab Allah, aku akan membawakannya kepadamu dalam sekelip mata. Tadi kalau jin ifrit akan bawa Nabi SAW bangun dari tempat duduk, ini sekelip mata. Yang mana lebih pantas? Sekelip mata itu pantas. Dan seorang itu mempunyai ilmu pengetahuan dari kitab Allah. Dia qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Jadi kita tengok dan memang berlaku dalam Quran ini dinyatakan bahawa Istana Balqis itu datang sekelip mata. Jadi teknologi manusia itu lebih hebat daripada teknologi jin. Dan di sini kenapa Allah namakan jin itu? Qala ifritun minal jin. Dan jin ini, ifrit ini boleh lakukan kerana dia itu dari jin. DNA-nya jin. Allah bagikan kekuatan jin itu boleh membawa. Tetapi ilmu manusia itu lebih hebat daripada kekuatan jin kerana dia boleh membawa sekelip mata. Yang jin tadi hanya pantahnya Nabi Sulaiman berdiri. Tapi ini sekelip mata. Jadi teknologi manusia itu lebih hebat daripada jin. Dan kenapa dia lebih hebat? Kerana dia mengetahui bahawa ia adalah mempunyai ilmu pengetahuan dari kitab Allah. Itu lebih hebat. Kitab Allah ini apa? Al-Quran. Jadi seorang itu kita boleh mengalahi teknologi jin kalau kita memahami Al-Quran dan hadis. Dan ini bukan saja IR 5.0 atau 6.0. Kalau dalam dunia komputer ini kita faham is a teleportation. Di mana membawa bukan sekadar sekarang kita membawa suara, wajah, muka saya daripada Kuala Lumpur ini ke Jakarta ya. Tapi teleportation ni bukan saja bawa saya, bawa muka saya dan suara saya, tapi membawa saya terus ke Jakarta. Membawa Balqis terus ke Baitul Muqaddis. Jadi itulah kehebatan teknologi ketika itu, ketika Nabi Sulaiman. Jadi kehebatan Al-Quran dan Islamic technology is beyond our thinking. Itu Allah SWT. Allahu a'lam. Ya, saya rasa cukup ya teman-teman ya. Udah jam 11.36 nih, bentar lagi duhur. Di samping rumah Paul Fauzan itu ada masjid itu, takut terganggu kita nantinya. Ya, jadi yang bisa bertanya, yang belum pertanyaan-pertanyaan belum terjawab nanti bisa kita compile dan kita kirim kepada para dua profesor kita ini untuk dijawab secara langsung. Ada satu keyword yang menurut saya dari semua pembicaraan yang ada dari pagi sampai siang ini, ada satu keyword yang menurut saya yang sangat penting dan kita bisa diskusikan bersama supaya menjadi suatu kebijakan yang bagus di kalangan kita di UIN. Yang dari statement dari Prof. Ucok tadi, CEO Center of Excellence ini, Center of Excellence yang selalu digaungkan oleh beliau, Islam and Digital Transformation, gitu ya Prof. Channel ya. Ini dengan Center of Excellence ini kita bisa bergerak pantas dengan membuat strategi yang bagus supaya mensinergikan segala resource di UIN, area yang pakar, segala pakar di UIN itu, yang sebagaimana disebutkan tadi, ada Prof. Azra, ada Prof. Komar, ada yang lain itu kan kalau orang bertanya pakarnya tafsir di mana ya, ada di UIN, itu ada Pak Kulesiap di situ. Ya. Jadi itu bisa ditergikan. Ini malah yang buat Scopus Quran non Muslim itu artikel di Leeds University, malah jadi rujukan utama para peneliti-peneliti S3, S2 di dunia. Ini bagi saya sangat sedih lah melihatnya nih. Ada teman kita, ada ibu dosen kita juga di UIN yang ngambil S3 di Jerman sekarang, mahasiswanya proposan juga di IAIN sebentar itu. Ibu Ria tuh. Ibu Ria. Jerman. Ya menggunakan rujukan utamanya Scopus Quran ini yang dibangun oleh Eric Tackwell. Karena nggak ada dari inovasi dari kita sendiri. Ya harapannya dengan adanya Center of Excellence ini, Islamic Digital Transformation ini, ya kita bisa optimalkan, bisa bersetir, bisa pakai gear 5 larinya nantinya, bukan gear 1 lagi, malah kadang-kadang reverse itu reverse. Ya kira-kira itu dari saya ya teman-teman semuanya. Ya saya rasa cukup ya, kita bentar lagi azan duhur dan udah cukup
saya rasa penjelasan dari dua profesor kita ini, dua pakar kita ini dua-duanya ini mentor saya semua nih. Dan hampir semuanya kenal ini Prof. Ozan, Prof. Ucok nih. Apalagi Prof. Ucok di secara nasional, di balik Merauke, di balik Sabang pun tahu siapa Prof. Ucok ini. Ya. Ayo sebelum kita tutup, kita bisa foto bersama ya teman-teman semuanya ya. Ya. Ya, kita foto bersama. Ayo. Ya. Ini Bu Minari ini nih dari mahasiswa dosen sistem informasi di Prof. Ucok nih. Ya. Siswa S3 juga dia. Ya, teman-teman, Bu Dewi bisa ambil fotonya? Ya, yang mau foto dinyalakan kameranya, fotografernya bersiap-siap dulu. Pak Sutanto ini Sudah siap, ada 4 layar ya. Ya kan, ini kajiannya Pak Sutanto juga nih tentang apa Pak Sutanto kajiannya yang baru? Blockchain juga kan? Ya, kita Sutanto. tunggu. Ada 4 layar. Kita mulai layar pertama dulu ya. Ternyata sudah azan, betul prediksi Pak Yusuf nih ya. Layar pertama, siap-siap, senyum. 1, 2, 3. Ya. Oke, selesailah 1 layar. Layar selanjutnya. 1, tar dulu. 1, 2, 3. Ya, layar 2 selesai. Layar 3. 1, 2. Wah, ini mah nggak ada yang buka nih. 3. Nggak ada, kosong belakang itu. Ya, nggak apa-apa. Bukti kehadiran kalau katanya Prof. Ucok tadi. Udah muncul pakai bukti kehadiran lagi. Screenshot Prof ini, Prof. Benar itu. Ya, ada kaitannya tapi dia nggak ada. 3. Yang terakhir. Ya, udah. Oke. Lumayan ini konsisten angkanya dari 120 ke 90. Nah, nggak banyak yang keluar saking asiknya nih Prof. Apa namanya Alhamdulillah. pembahasannya. Udah Pak Yusuf silahkan. Ya, cukup ya. Terima kasih semuanya teman-teman ya. Ya, jadi bagi yang selalu bertanya nih, ya Bu Menari ini, Bu Nia, Bu Suci, Bu Umi ya. Jadi jangan ragu, form, Bismillah gitu kan. Jadi kajian-kajiannya tentang teknologi dan agama ini harus kita kuatkan supaya ada distingsi khusus nih, ada distingsi khusus. Oh, ini rupanya kalau kiblatnya di UIN ini Islam di transformasi ada di UIN, bukan ada di Depok di UI ya. Apalagi di Semarang tempatnya Pak Ucok sekarang nih. Oh, Ya, kira-kira gitu ya teman-teman semuanya ya. Terima kasih atas segala waktunya dan sumbangsi pemikirannya. Waktu dan tempat. Oh, dari pihak Pascal udah live ya. Wah ya, ini ada. Udah Pak, tutup aja Pak. Takut apa? Lama. Ya, waktu dan tempat. Pak, gimana tutupnya nih? Terima kasih semuanya ya. Ya, dan kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya. Sampai jumpa di lain kesempatan.